Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mutia dengan NIM 2019 051070 akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Strategi Pengembangan Hubungan Diplomatik antara Qatar dengan Indonesia untuk mendapatkan manfaat persahabatan secara holistik. Ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Hubungan Internasional di Timur Tengah yang diampu oleh Bapak Siddiq Jatmika. Dimulai dari pendahuluan mengenai pengertian dari Timur Tengah itu sendiri. Nah, bersumber dari European-centric dan diungkapkan oleh Alfred Ayer Mahan, yaitu ahli strategis perang Amerika Serikat. Timur Tengah merupakan wilayah pertahanan sekutu yang membentang dari Sungai Nil di barat dan Sungai Oxus di timur, atau biasa disebut dengan istilah From Nile to Oxus. Nah, wilayah ini merupakan wilayah yang terbilang sangat-sangat strategis karena membentang di 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan juga Afrika. Dan wilayah ini merupakan wilayah yang sangat berpengaruh dalam sejarah karena menjadi tempat lahirnya 3 agama yang sangat berpengaruh di peradaban, yaitu Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Selanjutnya tentang negara yang akan saya bahas di sini, yaitu Qatar. Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah dan menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Nah, secara geografis, Qatar terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab yang dibatasi oleh Arab Saudi di bagian selatan dan sisanya sendiri dibatasi Teluk Persia. Dataran Qatar hanya seluas 160 km, terdiri dari gurun pasir. Nah, sekilas info bahwa Qatar pernah terlibat krisis diplomatik dengan negara-negara Teluk karena Qatar diduga mendukung Ikhwanul Muslimin, sementara negara Teluk, yaitu khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, begitu memusuhi Ikhwanul Muslimin dan menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin ini merupakan organisasi teroris seperti itu, sehingga pada saat itu Qatar dikucilkan oleh negara-negara di Timur Tengah, maksudnya 2 negara besar tadi. Nah, ini merupakan peta dari Qatar dan batas-batasnya dapat kalian lihat di sini ya. Nah, selanjutnya kepemimpinan Qatar. Secara kepemimpinan Qatar, bentuk negaranya yaitu monarki yang merupakan monarki absolut. Nah, pemimpin Qatar yaitu merupakan keluarga Atoni sejak awal abad ke-19. Pendirinya yaitu Sheikh Jassim bin Muhammad Atoni. Dan pemimpinnya saat ini bernama Emir Shah Tamim bin Hamad Atoni. Lanjut ke perekonomian Qatar. Nah, karena Qatar dengan laut, makanya pada dahulu tuh Qatar perekonomiannya difokuskan pada perikanan dan mutiara. Namun sejalannya waktu, jumlahnya kian menurun dan semakin sedikit. Jadi sekarang masukannya difokuskan kepada potensi yang lebih tinggi, yaitu minyak dan gas bumi. Diperkirakan simpanan minyak yang dimiliki Qatar yaitu sebesar 15 miliar barel. Lalu bagaimana sih hubungan Indonesia dengan Qatar itu sendiri? Secara hubungan, kalau Indonesia dengan Timur Tengah memang belum bisa secara optimal dilakukan. Namun sebenarnya bisa diakalin Indonesia jika bisa dengan cerdas memanfaatkan segala potensi yang ada. Indonesia dengan Timur Tengah, khususnya Qatar, dapat menjalankan hubungan dengan baik. Apalagi karena statusnya sebagai negara muslim terbanyak, ini dapat membuka itu diplomasi yang luas untuk Indonesia dan Qatar. Juga Indonesia dan Qatar sebenarnya sama-sama memiliki potensi yang cukup luas. Misalnya Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang melimpah, dan Qatar juga memiliki sumber daya alam yang begitu dibutuhkan di Indonesia seperti itu. Nah, kedua negara telah melakukan kunjungan kenegaraan, seperti Presiden Indonesia yang melakukannya pada tahun 2015 dan pemimpin Qatar pada tahun 2017 untuk membahas rencana kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata. Mengingat Indonesia juga menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk masyarakat luar. Nah, dengan kecerdasan berpolitiknya dan perekonomiannya yang cukup maju untuk Qatar, maka di sini saya menawarkan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara Indonesia memperkuat citra politik luar negerinya kepada negara mitra kerjasamanya agar menjadi hubungan bilateral yang dinamis dan saling menguntungkan di segala bidang. Negara mitra di sini adalah Qatar.
Saya di sini menggunakan dua kerangka berpikir, yaitu Watoniah dan Qaumiyah. Watoniah merupakan semangat untuk lebih mengedepankan kesetiaan terhadap negara-negara bangsa, yaitu nation state. Ini berhubungan ketika Qatar mengalami krisis diplomatik yang mana ia dikucilkan oleh negara-negara Teluk lainnya dan melakukan intervensi bersama Al Jazeera Effect. Yang kedua itu Qaumiyah, yaitu semangat untuk lebih mengutamakan kesetiaan terhadap suku tertentu. Ini berkaitan dengan Qatar sebagai yang merupakan salah satu anggota Liga Arab, yang mana Liga Arab sendiri merupakan suatu lembaga yang berupaya untuk mensejahterakan anggotanya secara ekonomi. Dan Indonesia sendiri pun telah menjalankan kerjasama dengan Liga Arab, sehingga di sini dapat tergambarkan bahwa mereka saling bersemangat untuk mensejahterakan perekonomian satu sama lain. Nah, hasil temuannya di sini saya fokuskan pada bagaimana sih nanti upaya Indonesia agar dapat terus melaksanakan hubungan dengan Qatar sendiri. Yang pertama, Indonesia harus menjadi fasilitator yang menyediakan tempat dialog perdamaian antara Qatar dan negara-negara yang bersih tegang. Indonesia tidak boleh menjadi mediator ataupun memihak salah satu negara. Yang kedua, mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang cukup tinggi, namun di Qatar penduduknya tidak begitu banyak. Nah, ini dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk menyediakan tenaga kerja bekerja di Qatar. Tenaga kerjanya tidak harus non formal, tetapi juga bisa profesional seperti dokter, arsitek atau sebagainya. Yang ketiga, kerjasama bilateral melalui perundingan dua pihak atau membentuk kerangka kerja free trade yang telah dibahas oleh kedua negara ketika melakukan kunjungan kenegaraan. Yang keempat, kedua negara sama-sama memiliki kebebasan pers. Aturan kebebasan pers. Nah, jadi sampai ke kesimpulan bahwa hubungan antara negara Indonesia dengan Qatar sendiri sudah terjalin sejak tahun 1976, namun sepertinya masih terlihat stagnan. Namun, hal ini bisa diakali karena sebenarnya jika Indonesia mampu, Indonesia bisa memanfaatkan potensi yang ia miliki dan bisa melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan. Sehingga ini bisa membuka pintu diplomasi bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Qatar, karena juga Qatar memiliki kecerdasan dan kemajuan dalam bidang perekonomian dan perpolitikan seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.